Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kutibin ucapkan terima kasih sebelumnya karena kalian sudah bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ya, sama-sama. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Anak-anak pernah mengikuti bimbang kelompok sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya? Semuanya belum pernah. Belum. Jadi baru kali ini ya. Ya. Ya, mungkin ada yang tahu apa itu sih bimbingan kelompok? Belum tahu ya? Ya udah, Bapak jelaskan. Jadi bimbingan kelompok itu adalah proses bantuan yang ditujukan untuk peserta didik atau konseli atau kalian ya, melalui dinamika kelompok nantinya atau melalui kelompok. Oke ya, dalam bimbingan kelompok sendiri ada topik yang akan dibahas. Dan untuk anggotanya itu kurang lebih antara 2 sampai 8 orang. Dan perlu kalian ketahui juga, di sini Pak Kotibin sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Dan dalam bimbingan kelompok itu sendiri ada asas-asas nantinya yang perlu dipatuhi. Ada asas yang pertama, ada asas kesukarelaan. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Terus yang ketiga ada asas kegiatan. Jadi tujuannya biar berani mengemukakan pendapat di depan orang lain. Biar kalian saling mengenal satu sama lain temannya ya. Terus ada lagi biar kalian bisa akrab ya, biar akrab. Ini dari situ saya tanyakan dulu. Tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, jadi kalian duduk seperti ini, membentuk setengah lingkaran ya, membentuk setengah lingkaran seperti ini yang dinamakan awal proses dari bimbingan kelompok. Terus tadi ada lagi anggotanya, kurang lebih ada 8 orang ya. Itu bimbingan kelompok seperti itu. Ada asas-asas ya yang harus dipatuhi. Udah, dari situ mungkin paham? Ngerti? Baik. Mungkin dari kalian sudah saling kenal belum? Belum ya? Untuk perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Saya dari kelas 7B. Hobi saya bermain bola. Perkenalkan, nama saya Panda dari kelas 7C, hobi sepak bola. Perkenalkan, nama saya Talevi, kelas 7C, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Caisa, saya dari kelas 7A, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Desi dari kelas 7A, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Dini Putri dari kelas 7B, hobi saya menggambar. Baik, semuanya sudah kenalan ya. Ya. Ingat ya sama teman-temannya ini ya. Ingat. Biar tidak bosan, biar tidak jenuh, biar tetap semangat untuk memulai kegiatan ini, Pak Kotibin punya permainan. Marina menari di atas menara,
nyanyi bareng ya, nyanyi bareng. Marilah menari di atas menara. Pak Ketipin jelaskan kembali ya bimbingan kelompok itu apa ya, biar lebih paham lagi kalian. Jadi bimbingan kelompok adalah proses bantuan kepada individu atau peserta didik ya melalui dinamika kelompok ya, seperti ini ya, melalui suasana kelompok dengan beranggotakan kurang lebih ada 8 orang, antara 2 sampai 8 orang. Nah, dalam bimbingan kelompok itu sendiri ada beberapa asas yang harus dipatuhi. Ingat ya, asas yang harus dipatuhi. Yang pertama ada asas keterbukaan. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Terus yang ketiga ada asas kegiatan. Jadi kegiatan mulai awal sampai akhir itu namanya asas kegiatan. Dan terus yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini waktu yang kita gunakan kurang lebih nanti sampai antara 40 sampai 50 menit. Jadi kalian sudah siap ya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap. Siap ya. Oke, jadi gini. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita nanti akan membahas topik tentang malas belajar siswa. Menarik enggak topiknya? Menarik ya. Yaudah, jadi sebelum saya lanjutkan tentang topik malas belajar, Pak Ketipin punya video ya. Mana video yang sudah kalian lihat tadi? Bagus ya filmnya ya. Inspirasi ya. Iya, inspirasi tadi. Ya, baik, kita kembali ke topik ya. Kita kembali ke topik terkait malas belajar. Kalian tahu enggak apa sih yang dimaksud dengan malas belajar? Oke, Jaisa. Pendapat saya malas belajar itu kekurangan keinginan seseorang karena pelajarannya, karena pelajaran yang tidak disukai. Mungkin ada yang lain? Alif, ya Alif, silakan. Malas belajar menurut saya karena kurangnya kesadaran dalam belajar. Menurut Alif, kurangnya kesadaran dalam belajar. Kesadaran. Nah, kurangnya kesadaran itu berarti kan dari dirinya sendiri ya, tidak ada motivasi dari dirinya. Itu menurut Alif ya. Udah, bagus sekali pendapat kalian. Menurut kalian yang berpengaruh terhadap siswa itu sehingga malas belajar itu apa ya kira-kira? Alif, ya, silakan Alif. Mereka bermain. Alif kebanyakan bermain, berarti sering main, itu berpengaruh sekali ya. Menurut kalian di mana sih tempat yang membuat kalian itu merasa nyaman, merasa nyaman sehingga kalian itu bisa belajar itu enjoy ya? Di mana? Di sekolah. Ya, Alif di sekolah. Nah, di sekolah berarti di mana di sekolah? Di perpus. Oke, Desi. Di kamar. Tidak ramai, tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan, jadi sepi ya. Kalau di kamar tidur kan sepi ya. Kamar tidur sepi. Oke, bagus. Jadi pendapat dari siapa? Desi itu berpendapat tempat yang efektif untuk belajar adalah di kamar tidur. Ada pendapat lain? Jasa mungkin pendapat dari Jasa apa tadi? Di kafe. Di kafe. Nah, kenapa kok di kafe? Sekalian nongkrong biar nggak bosan. Wah, sekalian nongkrong. Oke, bagus. Oke, Levi. Di komputer, Pak. Nah, selanjutnya kalau kira-kira waktu yang tepat untuk belajar kira-kira itu kapan menurut kalian? Oke, Desi. Waktu untuk belajar itu saat weekend. Saat weekend. Oke, weekend itu berarti liburan ya.
Alif, ya silakan Alif. Setelah pulang sekolah Pak. Ada pendapat lain selain Alif? Levi, oke Levi. Bisa sore hari Pak, Sore hari itu jam berapa menurut kamu? sekitaran jam 5. Avanda. Saat Saat apa? sesudah subuh. Sesudah subuh, habis sholat subuh ya. Ya. Jadi mungkin otak itu masih jernih, fresh. Ya. Dan selanjutnya, menurut kalian itu apa sih yang membuat siswa itu malas belajar? Apa kira-kira? Oke, gini. Biasanya dari lingkungan yang tidak mendukung, lingkungannya terlalu berisik. Ada yang lain? Ayo. Sibuk bermain HP Pak. Selanjutnya, akibat kalau malas belajar itu apa menurut kalian? Oke, siapa ini? Desi. Nah, Desi. Ya, Akan berpengaruh di masa depannya nanti. Jaisa. Oke, Jaisa. Membuat orang tua kecewa. Oke, Alif. Nah, bagus, Alif. Prestasi menurun. Jadi, kira-kira solusi agar terhindar dari malas belajar itu apa? Solusi yang apa? Mengurangi penggunaan HP, menggunakan sepenuhnya saja. Ya, Jaisa. Oke. Dengan cara memberikan motivasi terutama guru maupun orang tua. Bagus sekali pendapat-pendapat kalian. Sangat bagus sekali karena itu solusi agar kalian rajin dalam belajar, semangat dalam belajar. Yaudah, sepertinya kalian sudah agak jenuh ini ya, agak jenuh sepertinya, ya, udah ngantuk ya. Jadi Pak Kotibin punya ice breaking. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kita tidak terasa ya, topik yang sudah kita bahas semua tadi ya, tentang malas belajar. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, Pak Kutibin ingin tanya ya, kira-kira komitmen kalian setelah mengikuti atau membahas topik tentang malas belajar itu apa? Siapa yang berdapat? Ayo silakan. Lebih giat belajar dan lebih mementingkan masa depan. Ya, Alif silakan. Agar lebih mementingkan belajar dan bersungguh-sungguh. Oke, Jaisa. Meningkatkan prestasi dan fokus tujuan. Ya, Pak. Oke, Menjadi Ini. lebih baik lagi. kalian sudah berkomitmen, jadi sudah kalian ungkapkan komitmen kalian. Ya, semoga saja bisa terlaksana dan kalian bisa semangat belajar, bisa rajin dalam belajar ya. Ya. Oke, sebenarnya tidak terasa ya kegiatan bimbingan kelompok ini berakhir. Kira-kira pesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini itu apa? Oke, Desi. Lebih banyak mengenal teman. Oke, Alif. Lebih berani untuk mengungkapkan Lebih berani untuk mengungkapkan pendapat. atau ide ya. Ya. Oke, Jaisa. Lebih Motivasi. termotivasi giat belajar. Jadi setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok ini, apa kalian ingin melakukan bimbingan kelompok lagi nanti? Kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan ya. Jadi Pak Kotibin sarankan kalau misalnya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya, kalian ikuti dengan orang yang profesional. Jadi tidak terasa sudah bimbingan kelompok ini sudah berakhir. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Ya Pak Kotibin pimpin ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yaudah, Pak Kotibin ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.